Rp4.470.000. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional masjid. Di antaranya yakni kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan yang membutuhkan dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian kerjasama bagi saudara perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya laporan pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Adapun yang pertama yakni penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah sudah tersalurkan. Selanjutnya pengurus masjid juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis, dan juga kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya tata laksana salat Jumat pada hari ini pada tanggal 7 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 22 September 2023 adalah pukul 12.35 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Rizky Mauliza MA, Imam Ustadz Samsul Rizal SPD, sedangkan muazin Saudara Anwar. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا إلى دين القويم ومن تمسك به نجا من عذاب أليم والصلاة والسلام على الموصوف بالخلق الكريم الذي مدحه الله في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وصحبه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيا أيها الناس أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله في السر والعلانية، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. فيقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya lisan kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmatul iman, baik itu nikmatul Islam, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat kesempatan. Dan memang benar kesehatan dan kesempatan adalah dua nikmat yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sering kita dengarkan, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihhah, yaitu kesehatan. Yang kedua al-faragh, yaitu waktu atau kesempatan. Dan memang kesehatan merupakan sebuah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika nikmat itu Allah cabut, ketika kita dihadapkan dengan rasa sakit, barulah kita merasakan begitu besar nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kesehatan itu ingin kita tukar dengan jumlah uang yang sangat banyak, maka uang yang sangat banyak itu tidak berarti dengan sebuah nikmat yang namanya kesehatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita sebuah istana yang megah, jabatan yang tinggi, itu semuanya tidak ada gunanya jika Allah tidak memberikan kesehatan kepada kita. Jika Allah hanya memberikan jasad kita bisa berbaring di kasur saja. Oleh karenanya seorang pujangga Arab pernah berkata, as-sihhatu tajun la yaraha illa al-marda. Kesehatan adalah mahkota yang dimiliki oleh seorang manusia, yang mahkota tersebut tidak dilihat keistimewaannya kecuali oleh orang-orang yang sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan umur panjang, yang mana merupakan nikmat yang agung pula dalam kehidupan seorang hamba. Ketika Allah masih memberikan kepada kita kehidupan, Allah masih memberikan kepada kita umur, dan tentu tujuan itu bukanlah kita untuk bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini. Tentu tujuan Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih mempersiapkan bekal, agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengambil atau mencabut nyawa seseorang, maka mereka ketika itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, ya Allah kembalikan hamba, ya Allah kembalikan kami, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beribadah sebentar saja. Kembalikan ya Allah aku ke dunia agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa salat berjamaah, agar aku bisa berzikir, agar aku bisa membaca Al-Quran. Padahal dahulu dia telah diberikan kesempatan oleh Allah, padahal dahulu dia telah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih hidup, namun ia melalaikan kesempatan tersebut. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan kita lalaikan, karena seseorang tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput ajalnya. Wa tazawwadu, dan berbekallah kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan keharibaan baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebentar lagi insya-Allah kita akan memasuki hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diagungkan. Oleh karenanya bukanlah sebuah tujuan kita mengagungkan kelahiran beliau, namun yang menjadi
menjadi garis bawah dalam kehidupan kita, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita amalkan setiap harinya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti di telaga beliau, sebagaimana sabda Rasulullah, ya ibadi inni farradtukum alal haud, wahai hamba-hambaku, wahai umatku, sungguh aku akan menunggu kalian nanti di telagaku. Faman syariba minha falam yadma abada, maka barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Semoga Allah menakdirkan kita, menuliskan kita di antara hamba-hambanya yang bisa berkumpul bersama Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita di dunia ini tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan permasalahan, baik itu permasalahan secara pekerjaan kita, baik itu pekerjaan kita yang memiliki masalah dengan kita, atau permasalahan seorang suami dengan istri, atau permasalahan seorang anak dengan orang tua, atau dengan tetangga, atau lain sebagainya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan permasalahan dalam kehidupan kita, namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan permasalahan itu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, yakinilah baik-baik setiap permasalahan dalam kehidupan kita, tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Jangan sampai karena beratnya permasalahan dalam hidup kita, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti baru-baru ini kita mendengar kabar seorang mahasiswi menggantung dirinya akibat depresi karena beratnya permasalahan dalam hidup. Yakinilah sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan masalah, namun Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan solusi dari setiap permasalahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mari sejenak kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha mengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian dengan deras. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak kalian dengan keturunan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak anak-anak kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepada kalian kebun-kebun yang di dalamnya terdapat sungai-sungai. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi membawakan sebuah tafsiran dari ayat ini, bahwa beliau menceritakan suatu ketika pernah Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang muridnya yang ketika itu mengadu akan banyaknya permasalahan dalam kehidupannya. Maka datanglah seorang murid mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, wahai Imam, telah lama aku menikah, namun Allah Subhanahu wa taala belum memberikanku keturunan." Kemudian beliau menjawab, "Istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang lagi seorang murid mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, sungguh telah terjadi kekeringan di desa kami sehingga kami lapar dan tidak ada bahan-bahan makanan yang bisa kami makan. Berikanlah kami amalan yang bisa mendatangkan rezeki kepada kami, wahai Imam."
Kemudian beliau mengatakan istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi murid yang lain mengadu kepada beliau, wahai imam, sungguh kami telah terlilit hutang yang sangat banyak sehingga tidak mampu melunasi hutang-hutang cicilan dalam kehidupan kami. Maka beliau mengatakan istaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian ini, seorang murid beliau yang duduk di samping beliau mengatakan, wahai imam, 3 permasalahan besar dalam kehidupan ini, namun satu solusi yang engkau berikan kepada mereka. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, alam yaqulillahu subhanahu wa ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, beristighfarlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun. Allah adalah Rabb yang maha luas ampunannya. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan dengan lebat kepada kalian. Jawaban yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, telah terjadi kekeringan di desa kami sehingga kami tidak bisa makan dari hasil pertanian kami. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, kemudian apabila kalian beristighfar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak harta kalian. Jawaban kepada orang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri bahwa dia telah terlilit hutang dan tidak mampu melunasi cicilan hutangnya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, bahwa barang siapa yang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memperbanyak anak keturunannya. Jawaban bagi yang bertanya kepada Hasan Al-Basri, telah lama dia menikah namun belum diberi keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tazawwajtu wa ma ruziqali, wahai Rasulullah, saya sudah lama menikah namun belum diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hal ini bisa menjadi solusi dalam kehidupan kita saat ini. Sudah 10-15 tahun, sudah 5 tahun, bahkan sudah 20 tahun menikah namun belum diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban ini bisa kita amalkan, aina anta min kathratil istighfar wa kathratis sadaqah, di mana engkau wahai sahabatku dari orang-orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak sedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas menjanjikan 3 hal kepada orang yang senantiasa melazimkan istighfar dalam kehidupan sehari-harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang setiap sehari-harinya melazimkan istighfar, selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berjalan dia beristighfar, yakni moto dia beristighfar, duduk dia melakukan kegiatan hari-harinya dia beristighfar, sambil dia memberikan obat kepada pasien dia beristighfar, sambil dia melakukan kegiatan aktivitasnya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan 3 hal kepadanya. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan jadikan dari kesempitan hidupnya jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kegundahan, kegelisahan, dari setiap kegalauan jalan keluar, kebahagiaan yang Allah tanamkan dalam dirinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan yang ketiga, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Oleh karenanya sidang jamaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Allah akan buka hati kita dengan kebahagiaan sehingga kita bisa menjalani kehidupan
yang fana di dunia ini dengan penuh hati yang bahagia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bercerita ketika beliau berpergian ke sebuah kota, yang mana kota tersebut beliau tidak tahu bahwa kota tersebut tujuannya di mana, apa namanya, namun hati beliau tertarik untuk melakukan safar ke kota tersebut. Apabila malam tiba, beliau pun beristirahat di masjid. Kemudian setelah itu beliau diusir oleh penjaga masjid tersebut karena dilarang untuk bermalam di masjid tersebut. Setelah beliau diusir, kemudian beliau melakukan perjalanannya. Berjumpalah beliau dengan seorang pembuat roti. Kemudian sang pembuat roti pun tidak mengetahui bahwasannya beliau adalah seorang alim bernama Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga beliau mengajak sang imam untuk bermalam di dalam rumah beliau. Namun ada hal yang mengejutkan Imam Ahmad ketika beliau melihat seluruh aktivitas sang pembuat roti, selalu dia melazimkan istighfar. Ketika dia mengambil roti dia beristighfar, ketika dia mengaduk adonan roti dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik hati Imam Ahmad dan bertanya kepada beliau, "Wahai sang pembuat roti, wahai saudaraku, saya melihat setiap kali aktivitasmu terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hajat manakah yang Allah Subhanahu wa taala telah penuhi dalam hidupmu?" Maka sang pembuat roti pun menjawab, "Wahai imam, sungguh tidak ada suatu hajat dalam kehidupanku kecuali semuanya telah ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu, yaitu aku ingin berjumpa dengan seorang alim al-muhaddits, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal." Subhanallah. Maka istighfarnya lah yang menarik hati Imam Ahmad untuk berjalan ke sebuah kota dengan tujuan yang tidak jelas, dengan nama kota yang beliau tidak tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati beliau untuk berjumpa dengan seorang pembuat roti. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin menceritakan bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akthar min 100 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari semalam, kata Imam Nawawi, lebih daripada 100 kali. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah diampuni dosanya, yang sudah maksum, yang sudah dijamin surga oleh Allah, beliau paling kurang satu hari beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Maka bagaimana dengan kita? Apa yang membuat hati kita susah untuk beristighfar kepada Allah? Apa yang memberatkan lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita lebih berhak untuk memperbanyak istighfar karena dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala belum menjamin surga kepada kita. Maka mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunannya kepada kita. Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah khutbah singkat kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa melazimkan istighfar dan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah memberikan setiap solusi dari masalah-masalah dalam kehidupan kita. Allah memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Kemudian Allah memberikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebagaimana yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله mari kita luruskan shaf rapat dan rapat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.